Heboh, ada bunker di rumah Jokowi. Pernyataan lawas politisi PDIP ini kembali guncang jagat medsos. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkalahkan saya, silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Jangan se-naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KN. Yang dia rusak ini fondasi bernegara. Problem negara ini cuma problem keluarga Jokowi. Dia pura-pura jual pisang, uangnya miliaran. Gimana caranya itu? Dia pura-pura jual apa? Martabak, uangnya ratusan miliar. Kalau bisa semua gitu, orang mau semuanya pura-pura jual pisang, jual martabak. Karena ada janji dapat miliaran. Iya. Nggak ada. Sekarang pisangnya kemana? Martabaknya kemana? Udah tutup. Oh, udah nggak ada. Waktu Roy Suryo sama Tifa sama Rosman dituduh mencemarkan nama baik Jokowi. Di mana lagi baiknya nama itu? Dia tipu kita 10 juta kata dia kan. Lapangan kerja 11.000 triliun ada di kantong saya. Mana? Rakyat sekarang sedang susah makan. Kok disebut dia masih? Kenapa perlu dicemarkan ya Bang? Iya, kan kacau. Aduh. Kalau kita dituduh, ya kan? Sedap nih. Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Sekarang kita bilang Jokowi korupsi, saya buktikan gitu. Saya bawa kalian, kita bongkar rumahnya. Ada duitnya kan? Gak mungkin gak ada duitnya. Orang dia yang ngatur. Oke, baik. Tambang sana, tambang sini semua. Jadi dia adalah presiden yang berbisnis sama rakyat. Waduh. Ada yang nyelundup, dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya, menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Ada penyelundupan yang dilakukan oleh menteri dan menantu Jokowi menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Hal ini didasarkan kejanggalan data. Badan Pusat Statistik mencatat tidak adanya ekspor biji nikel selama tahun 2020 sampai tahun 2023. Namun, berdasarkan data Bea Cukai Cina, negeri tirai bambu itu mengimpor biji nikel asal Indonesia sebesar 3,4 juta ton tahun 2020, 0,8 juta ton tahun 2021 dan 1,1 juta ton tahun 2022. Apakah KPK tutup mata dengan kasus ini? Karena dekat dan jadi menantu Mulyono maka kebal hukum. Dan sekarang kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar.
ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba tanya nawacita apa nggak dia? Dia nggak peduli nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja, enggak. Apalagi yang begini-begini, tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak itu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali, begitu besar begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya. Influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo masuk daftar finalis tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Lembaga Jurnalisme Investigasi Independen ini merilis finalis Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption di situs resmi mereka. Dalam daftar ini, Jokowi bergabung dengan nama-nama lain seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Lalu ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan telah dinobatkan sebagai pemenang utama tahun ini. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyatakan bahwa korupsi menjadi bagian penting dari upaya perebutan kekuasaan dan membuat pemerintah
otokratis tetap berkuasa, pemerintah korup dinilai melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu dan menjarah sumber daya alam. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait pencantuman namanya dalam daftar ini. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan? Terkorup apa? Gitu. Yang dikorup siapa? Yang dibuktikan apa? Katanya dianggap manipulasi sistemnya. Sistem gitu yang manipulasi itu eksploitasi sumber daya alam. Iya, apa? Daya alam. Artinya itu tuduhan saja. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Kamu tahu nggak kenapa Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinobatkan sebagai finalis tokoh dunia paling korup tahun 2024 versi OCCRP? Jokowi bersanding dengan 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Tinubu, Perdana Menteri Bangladesh ke-10 Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. FYI, OCCRP adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Dalam laporannya, mereka memang gak kasih alasan spesifik mengapa nama Jokowi masuk dalam daftar finalis. OCCRP menegaskan bahwa pemilihan nominasi orang terkorup di dunia 2024 bukanlah kontes yang ditentukan oleh sekedar popularitas. Penentuan dilakukan bermula dari usulan jaringan global jurnalis investigasi, mitra dan anggota mereka di seluruh dunia. Jumlah nominasi bukanlah suara akhir. Tokoh terpilih ditentukan oleh para juri. Mereka terdiri dari akademisi, jurnalis investigasi, dan pakar anti korupsi. Skala kejahatan, pengaruh global, dan dampak yang ditimbulkan menjadi kriteria penting. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai penobatan OCCRP ini punya alasan kuat. Menurut ICW, mantan wali kota Solo itu layak mendapat predikat tersebut. Iya, jadi memang kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, soal kerugian keuangan negara, suap menyuap, dan lain seterusnya. Kalau kita bicara soal definisi korupsi secara internasional begitu ya, dia tidak hanya berhenti hanya pada tindakan hukum saja, tapi juga tindakan tadi yang saya sampaikan dalam kategori grand corruption begitu ya, atau salah satu turunannya itu soal state capture corruption, mengubah regulasi untuk menguntungkan sekelompok orang gitu. Nah, itu yang kemudian dianggap seringkali digunakan atau dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya. Dulu Ferdinand Marcos, presiden Filipina, dan juga Suharto itu juga disebut sebagai presiden terkorup, tapi memang belum tidak pernah ada upaya hukum pidananya di situ, sehingga tidak kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara soal hukum gitu ya, yang terbatas hanya bisa diadili di persidangan gitu. Catatan ICW menyebut total kerugian keuangan negara selama masa pemerintahan Jokowi mencapai 297,3 triliun rupiah. Namun kerugian yang kembali ke kas negara hanya sekitar 20%. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden sendiri itu kerap kali diduga menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya begitu ya, atau autokratik legalism. Nah, kenapa kemudian ICW bisa bilang bahwa hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat menempatkan Jokowi sebagai presiden, sebagai salah seorang ya finalis pimpinan terkorup di dunia. Dunia maya Indonesia kembali riuh.
Sebuah potongan video lawas yang menampilkan pernyataan kontroversial dari politisi PDI Perjuangan, Bitor Suryadi, kembali beredar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Bitor Suryadi dengan percaya diri menyebut bahwa Presiden Joko Widodo memiliki sebuah bunker rahasia di kediaman pribadinya. Pernyataan yang diyakini telah direkam beberapa waktu lalu itu kini seolah menemukan momentum baru. Klip tersebut menyebar dengan cepat di TikTok, X dulu Twitter, memicu banyak komentar dan spekulasi liar dari netizen. Narasi yang dibangun dalam video tersebut cukup kuat untuk menyulut imajinasi publik, seorang presiden yang citranya merakyat, ternyata menyimpan fasilitas keamanan super canggih yang biasanya hanya ada dalam film-film spionase. Rumah Jokowi itu ada bunkernya, begitu kurang lebih ucapan yang disampaikan Bitor dalam video yang beredar, seringkali disertai dengan narasi tambahan yang mempertanyakan tujuan dan sumber dana pembangunan fasilitas tersebut. Meskipun pernyataan ini bukan hal baru, kemunculannya kembali di tengah iklim politik pasca pemilu membuatnya syarat akan makna. Bitor Suryadi, yang dikenal sebagai politisi senior di lingkaran PDIP, melontarkan pernyataan ini dalam konteks hubungan politik yang dinamis antara partainya dengan Presiden Jokowi. Hingga saat ini, tidak pernah ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun dari keluarga Presiden Jokowi sendiri mengenai keberadaan fasilitas bunker tersebut. Pihak pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres, yang bertanggung jawab atas keselamatan kepala negara, juga tidak pernah memberikan pernyataan yang mengamini klaim Bitor. Namun, di era perang persepsi digital, ketiadaan bukti seringkali tidak menghalangi sebuah narasi untuk menjadi viral dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Isu bunker ini secara efektif menyentuh beberapa titik sensitif, keamanan, kemewahan, dan kerahasiaan. Bagi sebagian netizen, klaim ini menjadi pembenaran atas ketidaksukaan atau kekecewaan mereka terhadap pemerintahan. Kalau memang merakyat, buat apa pakai bunker segala? Takut sama siapa? Tulis seorang pengguna di platform X, yang komentarnya banyak disukai. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang memandang klaim ini sebagai hoaks atau teori konspirasi murahan yang sengaja disebar untuk tujuan politik. Mereka berargumen bahwa sebagai kepala negara, wajar jika kediaman presiden dilengkapi sistem pengamanan tingkat tinggi, dan istilah bunker sengaja digunakan untuk menciptakan sensasi. Logikanya saja, presiden manapun pasti rumahnya aman banget. Mungkin ada panic room atau semacamnya, tapi kalau dibilang bunker, kan kesannya jadi kayak mau perang. Ini jelas framing politik, bela seorang warganet lainnya. Fenomena viralnya kembali video Bitor Suryadi ini menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu lawas dapat didaur ulang dan digoreng kembali untuk kepentingan sesaat. Di tengah derasnya arus informasi, klaim sensasional seperti ini dengan mudah mendapatkan traksi, terlepas dari validitasnya, dan berhasil menciptakan polarisasi baru di